Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita De Vega, NIM 858475491. Mahasiswa Universitas Terbuka UT Daerah Samarinda, Pokjar, Tanah Grogot. Pada praktikum kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pencernaan makanan yang ada dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia terdapat sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk yang pertama, sistem pencernaan terjadi di dalam mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi, yang mana pencernaan mekanik itu dibantu oleh gigi dan lidah. Untuk pencernaan kimiawi dibantu oleh air ludah. Air ludah mengandung enzim amilase, yaitu berfungsi sebagai pengubah karbohidrat menjadi gula sederhana seperti maltosa. Kemudian setelah dari mulut, makanan menuju ke arah kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot-otot dinding untuk membawa makanan ke dalam lambung. Setelah di dalam lambung, tepatnya gambarnya di sini, terjadi pencernaan berikutnya yang dibantu oleh enzim-enzim. Enzim-enzim yang ada di dalam lambung seperti enzim pepsin, enzim renin, dan asam lambung. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian enzim renin berfungsi mengubah protein menjadi kasein. Di sini kasein berperan penting dalam pencernaan susu pada bayi. Selanjutnya ada asam lambung. Asam lambung berfungsi untuk memecah protein dan membunuh bakteri yang masuk ke dalam lambung. Setelah makanan berada di lambung, kemudian masuk menuju usus halus. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau dinamakan duodenum. Kemudian ada usus kosong, dinamakan jejunum dan ilum. Untuk usus 12 jari berfungsi memecah makanan menjadi nutrisi yang berguna untuk tubuh. Kemudian di dalam usus kosong terjadi penyerapan nutrisi seperti gula, asam amino, dan asam lemak. Setelah itu, di bagian ileum terjadi penyerapan vitamin dan garam empedu yang tidak diserap di bagian sebelumnya. Setelah masuk usus halus, kemudian makanan diproses di dalam usus besar. Usus besar di sini yang berwarna hijau. Di dalam usus besar terjadi pembusukan pada makanan yang setelah itu menuju ke rektum. Di dalam rektum adalah tempat fases atau kotoran sebelum dikeluarkan oleh anus. Di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan makanan, hanya penyerapan cairan dan untuk tempat fermentasi makanan. Setelah makanan berada di usus besar, kemudian menuju ke anus. Anus adalah tempat terakhir pencernaan makanan. Di sini anus sebagai tempat untuk mengeluarkan fases atau kotoran. Anus juga berfungsi sebagai pengontrol fases yang akan dikeluarkan. Itulah tadi penjelasan yang saya sampaikan mengenai sistem pencernaan makanan
yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga sampai pada anus. Itulah tadi penyampaian materi tentang pencernaan makanan yang ada dalam tubuh manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.